tentang analisa keputusan. Sebenarnya ini hanya awal ya. Nanti di semester 5 itu ada satu MK khusus yaitu analisa keputusan. Nanti di sana bisa lebih detail daripada yang pertemuan sekarang. Kedua, analisa keputusan yang di sini saya agak berbeda dengan yang ada di buku riset lokasi. Saya sesuaikan dengan analisa keputusan yang ada semester 5. Banyak metode yang bisa kita gunakan untuk analisa keputusan. Artinya di analisa keputusan itu cuma kita mana yang kita pilih dari beberapa keputusan yang perlu diambil. Mungkin yang lebih terkenal yaitu AP, itu yang diolahkan SAT, kemudian terus setelah AP itu ada ANP. Pembaruan dari AP itu lari ke metode ANP. Nah, hari ini kita belajar tentang AP dulu. Untuk mengambil keputusan di dalam suatu metode yang terorganisasi bertujuan untuk menghasilkan nilai probabilitas. Outputnya adalah dari beberapa kriteria itu bobot mana yang paling tinggi, sehingga bobot yang paling tinggi itu yang akan menjadi prioritas. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama adalah mendefinisikan permasalahan terlebih dahulu dan menentukan jenis pengetahuan yang terkait dengannya. Artinya, masalah kita apa? Sebagai contoh, mungkin ya, ini. Sebagai contoh, kita mau ambil keputusan. Misalnya gini, mau kuliah atau kerja dulu. Itu kan dua hal yang sama-sama penting. Nah, namanya analisa keputusan antar individu berbeda, sehingga antara keputusan orang A, B itu akan tergantung dari bagaimana persepsi mereka masing-masing. Setelah kita dapat permasalahan, yang kedua adalah menyusun hierarki pengambilan keputusan dari atas ke bawah. Nah, sampai berapa level nanti? Outputnya kita misalnya memilih sekolah. Mau sekolah A, B, C, parameternya apa? Nah, sampai semakin banyak hierarki, itu akan semakin kompleks atau semakin panjang kita menyelesaikan masalah. Ketiga adalah menyusun matrik korelasi perbandingan pasangan setiap elemen. Nanti kalau kita udah dapat nilai-nilai antara matrik, kita susun korelasi. Setelah itu membentukkan prioritas terbobot. Di sini adalah sarannya adalah CR sama dengan lebih kecil atau 0,1. Nah, berarti kalau nilai CR-nya lebih dari 0,1, berarti keputusan orang tersebut tidak bisa dipakai. Atau kalau kita ngomong tidak kualitas dan prioritas. Rumusnya yaitu CR sama dengan CL bagi R1. CL nanti landang Max kurangi N. N itu adalah jumlah variabel yang kita susun. Nah, R1 itu kita dapat dari tabel nih. Ini udah ada ketentuannya. Kalau N kita 2, R1-nya berapa. Setelah itu kita menghitung vektor eigen dari setiap metrik perbandingan pasangan. Sistematik metrik perbandingan pasangan apabila responden lebih dari 1. Dan ulang langkah 3-4 untuk seluruh hierarki. Nah, di dalam AP itu ada pertanyaan itu adalah 1-9. Semakin mendekati 1 berarti dia akan sama-sama penting. Nah, mau 9 misalnya A 9 sini, berarti kan lebih condong ke salah satu item. Ini salah satu contoh. Nah, saya nggak pakai ini. Misalnya hierarki 1, output kita nih, kita mau komunisi ternak yang mengembangkan apa? Parameternya adalah apa? Kebutuhan lahan, peluang pasar, pemeliharaan, atau saraf pendukung. Nah, dari hierarki 2, ini kita bentuk hierarki 3, misalnya sapi potong, atau kambing dari unggas sampai unggas daging. Nah, dari sini kita akan bisa menentukan mana yang
kan dipilih kambing atau unggas atau sapi. Secara hierarkis seperti itu. Nah, saya ambil contoh lain aja. Contoh ini. Contohnya gini. Dalam memilih istri, si Bambang mempunyai 3 kriteria. Cantik, tingkat pendidikan, atau keluarga kaya. Nah, Bambang saat ini mempunyai 3 cewek. Perbandingannya adalah seperti ini. Kira-kira yang mau dipilih oleh Bambang siapa? Nah, ini hierarkinya. Hierarkinya kita buat dulu, baru kita menghitung. Nah, seperti ini. Kalau menghitungnya lebih enak kita pakai Excel ya. Nah, di Excel kita akan lebih enak. Kita buat ini kan, kalau kita lihat di soal ini kan di hierarki 1 dia cantik, pendidikan, sama kaya, 3 variabel. Tinggal kita cek di sini, kita buat 1, 2, 3. Setelah 1, 2, 3, karena ini adalah perbandingan pasangan, berarti cantik sama cantik, pendidikan kaya sama saya. Nah, di sini dia akan 1, nilainya adalah 1, 1, 1. Nah, sekarang ini cantik sama pendidikan. Cantik sama pendidikan itu lebih penting mana? Cantik lebih penting 2 kali dari pendidikan. Ya. Berarti kalau seperti ini, nilai cantik adalah 2 dari pendidikan. Di sini 2. Terus cantik sama kaya. Cantik sama kaya. Cantik itu lebih penting dari kaya. Cantik lebih penting dari kaya. Oke, sekarang pendidikan sama kaya. Pendidikan itu lebih penting daripada kaya. Berarti sini pendidikan lebih penting daripada kaya. Sama enggak? Oke. Oke, ini utamanya di sini. Artinya kita tinggal cari sesuai dengan yang ada di soal. Jangan di soal yang ditahu ini. Nah, bagaimana kita mencari nilai yang di sini? Adalah gini. Kalau cantik lebih penting dari pendidikan, berarti kalau pendidikan kalau cantik apa? Ini tinggal dibagikan aja. Tinggal 1 bagi 2. Tinggal dibanding aja. Nah, terus ini cantik sama kaya, berarti tinggal 1 bagi nilainya di sini. Oke. Terus di sini kan tinggal nih pendidikan sama kaya. Nah, ini kan tinggal sama. Langkahnya adalah 1 bagi sini. Nah, setelah kita dapat seperti ini, kalau mau enak, ini kita buat sepakat aja. Mungkin sih kalau di bawah 2, 3. Bisa nomornya bisa mungkin 2 lah. Oke. 2, oke. Enak. Kalau itu kan udah dapat nih. Oke. Nah, langkah selanjutnya ini. Cantik itu jumlahnya berapa nilainya? 4. Nah, di sini tinggal enter aja, sehingga kita dapat metrik berpasangan. Setelah itu kita lihat nilainya adalah kita mencari
nanti ujungnya namanya CR. Cuma kan langkahnya kita jadi EV dulu. Caranya kalau yang ini seperti ini. Nah, ini kan jumlah totalnya adalah 1,83. Nah, kalau cantik di sini berapa? Berarti tinggal 1 dibagi dengan nilai total. Oke. Nah, yang kedua, ini kan pendidikan. Pendidikan sama. Kita bagi dengan totalnya. Dibagi dengan total. Oke. Terus yang ketiga adalah kaya. Kaya juga dibagi dengan total. Sehingga kita dapat seperti ini. Kalau udah dapat tinggal di scroll aja. Oke. Setelah itu kita jumlahkan. Jumlahkan misalnya ini. Kalau kita ngomong cantik, jumlahnya adalah jumlah cantik pendidikan sama kaya itu berapa. Tinggal jumlahnya berapa. Zoom. Oke. Oke. Salah. Kita ini. Oke. Nah, tinggal tarik. Oke. Sekarang EV. EV itu adalah jumlah bagi variabel. Kalau di sini kita lihat jumlahnya adalah 1,6169. Jumlah variabel kita berapa? 3, yaitu pendidikan, cantik, dan kaya. Sehingga semua dibagi 3. Ini nanti tinggal sama. Nah, setelah ini nilai ini harus jadi 1. Biasanya kalau manual ini akan susah mendapatkan 1. Nah, di sini kita coba 1. Nah, setelah ini kita cari variabelnya adalah cantik, pendidikan, kaya. Kita copy ke sini. Nah, nilai EV ini adalah nilainya adalah nilai ini. Tinggal di copy aja. EV cantik berapa? 0,5390. Ini pendidikan 0,2973. Kaya adalah 0,168. Nah, kedua, nilai total itu kita ambil dari sini. Kalau di sini nilainya berapa? 1,83. Pendidikan 3,5 dan kaya adalah 0,6. Setelah ini dapat EV kali nilai total ini akan mendapatkan nilai ini. Omong si landa. Misalnya lebih enak. Ini tinggal EV kali nilai total sama dengan ini. Nah, kalau sudah dapat, ini tinggal copy. Nah, ini tinggal dijumlahkan aja. Nah, sekarang kita nyari CR. CR itu rumusnya adalah nih, lambda max kurangi N dibagi N-1. N-nya adalah 3. Ini 3. Berarti sini 3 kurangi 1, 2. Tinggal lambda max-nya itu adalah ini. Lambda max-nya itu adalah ini. Lambda max-nya berarti kita tinggal masukkan. D17 kurangi 3. 3 itu adalah nilai variabel, kurangin 3-1. Dapatnya ini. 0,0056. Kemudian kita CR. CR itu adalah CL bagi R1. Nah, kalau 3 variabel, kita lihat. Kalau 3 variabel nilainya berapa? Nih. 3 variabel itu nilainya 0,58. Sehingga di sini kita tinggal masukkan CR, yaitu 0,0056 bagi 0,58. Sehingga dapatnya adalah 0,0096. Nah, kalau kita lihat di rumus, dia dikatakan valid apabila nilai CR-nya lebih dari 1, 0,1. Nah, kita dapat berapa? 0,096. Nah, kalau seperti ini, berarti kita bisa teruskan ke langkah selanjutnya. Oke ya. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Nah, kita lihat soalnya. Kita baru menyelesaikan yang di sini. Berarti kita masih menyelesaikan di hierarki 1. Hierarki 2, ini kan banyak nih. Misalnya Fitri. Dia harus berdasarkan
kayanya seperti apa, berdasarkan pendidikannya apa, berdasarkan cantiknya seperti apa. Nah, sehingga kalau kita lihat hierarkinya, kita baru dapat 1 tambah 2, 3, 4. Berarti kita harus membuat 4 tabel ini. Nah, langkahnya adalah ini akan lebih enak di copy. Misalnya seperti ini. Kita copy. Kita taruh di sini. Kan? Tinggal di ini aja. Misalnya cantik. Oke. Kita fokus utamanya adalah di cantik. Sama. Nggak bisa. Cantik 1. Ini. Nah, kita kalau udah di copy, fokus kita cuma ada di sini aja. Sama pastikan nilai variabelnya sama enggak. Nah, kalau di contoh ini kan nilai variabelnya adalah sama. Maka langkahnya adalah kita lihat sumbernya. Cantik nih. Yayu 4 kali lebih cantik dari Grace. Berarti Yayu itu lebih cantik dari Grace. Yayu mana nih? Ini. Oh, kalau seperti ini tinggal nyari ini aja. Kita mau siapa dulu? Yayu, Grace sekali. Yayu, Grace, Fitri. Ini kan udah, yang lain udah ikut semua ya, ya enak. Nah, sekarang Yayu sama Grace. Yayu sama Grace itu lebih siapa? 4, 3. Nah, Yayu lebih cantik dari Grace. Ini 4. Terus ini 3. Terus nih. Ini Grace sama cantik sama pergi. Berarti kalau seperti ini nilainya adalah 1. Udah selesai. Kalau itu variabelnya sama, kita nggak usah repot-repot nyari ini lagi. Fokusnya adalah di pertama. Nilainya coba sama nggak sama yang di sini? 0,0012. 0,112 sama. Ya. Nah, kita berarti udah dapat variabel dari istri cantik. Nah, kita masih ada pendidikan sama kaya. Fokusnya adalah di sini aja. Ini saya coba ini. Seperti ini. Terusnya Fitri. Nah, tinggal kita ke nih. Yayu itu sepertiga dari Grace. Tingkat pendidikan Yayu sepertiga dari Grace. Tinggal ini aja, sama dengan 1/3. Terus tingkat pendidikan Yayu 1/4 dari Fitri. Ini adalah 1/4. Oke, setelah itu ini setengah sama dengan nah selesai. Nah kan intinya kalau di sini adalah kita buat formula dulu sehingga tinggal masukin aja. Nah setelah itu adalah kita ini ya Fitri. Maka 24. Sekarang kita fokusnya adalah di ini. Kekayaan. Yayu 2 kali bobotnya kekayaan Grace. Berarti Yayu lebih kaya daripada 2 kali lebih kaya dari Grace. Nah, sini 2. Terus ke Fitri adalah 4. Dan di sini adalah 2. Sehingga kita udah selesai. Jadi kalau seperti ini, kita udah menyelesaikan hierarki ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Sehingga kita tinggal ambil keputusan. Nah, kalau kita lihat di ini ya,
di soal. Nah, kita udah nyampe ke sini nih. Sini, kita tinggal nyari keputusan. Nah, yang kita pilih itu nanti Yayu, Grace, atau Fitri. Nah, kira-kira milih siapa? Nah, di final, tinggal bobotnya adalah parameternya adalah cantik, pendidikan, sama kekayaan. Pilihannya adalah Yayu, Grace, sama Fitri. Nah, kita tambahkan bobot. Bobot itu kita dapat dari mana? Nih, lihat. Karena di soal, kita lihat hierarkinya adalah di sini. Kita dalam memilih istri, dia kan pilihannya 3. Yayu, Grace, atau Fitri. Tapi ada beberapa kriteria. Nah, bobot ini fungsinya adalah di kriteria ini nilainya berapa. Sehingga kalau di sini ini tinggal kita ini tinggal di ini aja. Kalau mau bobot itu sama dengan adalah di keputusan pertama. Nah, di sini nilainya berapa? Nilai EV yang kita pakai. Ini 0,53. Nanti di sini tinggal ini aja. Terus ini bobotnya Yayu berapa? Cantik. Lihat nih, ini kan cantik nih. Cantik untuk Yayu sama dengan berapa? Cantik untuk Yayu, Yayu nih 0,63. Terus Grace sama dengan tinggal FV 0,4 dan V3 sama dengan untuk parameter cantik adalah 0,19. Oke ya. Dengan nampak yang sama, misalnya pendidikan, berarti Yayunya berapa? 0,12. Terus salah. Ya benar. Terus Grace-nya adalah 0,32 dan Fitri adalah 0,55. Terus di kekayaan sama dengan Yayu berapa kayaannya? 0,57. Terus Grace sama dengan kekayaan 0,28 dan Fitri adalah 0,14. Oke. Di sini oke ya. Nah, sekarang kita tinggal jumlahnya. Yayu itu peluangnya berapa persen? Grace berapa persen? Fitri berapa persen? Caranya adalah gini. Kalau kita mencari Grace, Yayu misalnya nih. Yayu sama dengan nilai bobot kalikan nilai cantik Yayu ditambah bobot pendidikan kali nilainya pendidikan Yayu ditambah kayaan kali kayaannya Yayu. Nah, seperti ini. Kalau lebih enak seperti ini. Nah, kita fair. Nah, saya dalam kurung lebih enak ini kalikan dengan ini tambah dalam kurung ini kalikan dengan ini ditambah kekayaan kalikan nilai kekayaan. Nah, seperti ini. Nanti kalau Grace gimana? Berarti kan dia nilai bobot kalikan nilai cantiknya Grace ditambah bobot pendidikan kalikan pendidikannya Grace ditambah kayaan bobot kayaan kalikan kayaannya Grace, sehingga ini dapatnya sama. Nah, di sini Fitri juga sama. Tinggal bobot kali nilai Fitri, bobot pendidikan kalikan nilai Fitri, bobot kekayaan nilai Fitri. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalau di sini kita udah dapat siapa yang pertama. Kalau seperti ini, Yayu, berapa persen peluangnya? Grace, berapa persen peluangnya? Fitri, berapa persen
peluangnya. Nah, seperti ini. Tinggal ini kalikan 100% aja. Kalikan 100. Oh, ya. Sama. Kalikan 100. Kalikan 100. Nah, di sini kita bisa lihat berdasarkan kriteria yang dipilih oleh Bambang, peluang Bambang memilih Grace sebagai istrinya sekitar 47%. Memilih Grace, memilih Yayu sekitar 47%. Kalau memilih Grace sekitar 23% dan memilih Fitri adalah 29%. Ini kalau kita pakai Excel ya. Dan ini kita cukup pakai Excel dulu, yang penting langkah-langkahnya tahu. Kalau mau cari softwarenya bisa pakai Expert Choice. Tapi nanti saya harap itu di semester 5. Di semester 3 ini, semester 4 ini kita tahu langkah-langkahnya dari mana kita mendapatkan angka-angka tersebut. Oke ya. Seperti itu penjelasan materi tentang analisa keputusan. Ini sama nggak? Saya belum cek. Mudah-mudahan sama. Biasanya kalau dibandingkan dengan nilai software, dia akan sedikit berbeda komanya biasanya itu, nggak jauh dari itu. 47, 0,23, 29. Oke. Nah, cukup sekian penjelasan tentang analisa keputusan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.